Halo, selamat datang di channel Aset Perstapen dengan saya sendiri Bayu Wicaksono. Jadi di video kali ini saya ingin mendemonstrasikan kepada teman-teman bagaimana cara membuat objek 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan aplikasi processing. Apa sih bang aplikasi processing? Kalian bisa searching aja di Google atau enggak tanya ke ChatGPT. Kita langsung saja jumping ke aplikasi processingnya. Let's go. Jadi sekarang kita sudah berada di dalam aplikasi processing. Jadi mungkin tampilannya itu adalah seperti ini. Di sini ada tombol file, edit, sketch, debug, tool, help. Dan di sini tuh ada sudah kode program yang saya buat sebelumnya untuk menampilkan objek karakter dengan temanya yaitu inisialisasi karakter dari nama saya Bayu Wicaksono, sehingga saya mengambil inisialisasi adalah BWA. Jadi di sini itu saya memanggil tipe data font. Jadi ini gunanya yaitu untuk memanggil font dari folder data yang sudah saya siapkan untuk menaruh extend popin ini font ini. Lalu di sini saya mendeklarasikan juga variabel grab yang fungsinya itu untuk menggeser objek dari kanan ke kiri, dan pad untuk menggeser objek itu dari atas dan ke bawah. Lalu ada zoom juga. Jadi 3 fitur ini yang saya buat untuk menggerakkan objeknya. Lalu di sini ini adalah sebagai penggeraknya. Jadi saya mendeklarasikan masing-masing tombol di keyboard saya itu yang sebagai nantinya adalah penggerak dari objek yang saya buat. Untuk color atau warna HUD-nya di sini tuh dia dibuat dalam barisan array ya, urutan array, karena saya membuat objeknya itu dengan warna yang berbeda-beda. Jadi mungkin nanti bisa teman-teman lihat ya. Nah, dan di sini juga ada fungsi ya, ada dua, itu ada fungsi setup dan fungsi void draw. Maksudnya di sini void setup itu maksudnya di bagian ini tuh kita menyiapkan tempatnya gitu. Kita menyiapkan kanvas ya. Untuk di bagian ini kanvas yang saya buat yaitu dengan ukuran 1440. Ini untuk width-nya, dan untuk height-nya itu sekitar 1280. Dan ini adalah cara pemanggilan fontnya, yang dimana yang sebelumnya saya simpan di dalam variable font, kemudian saya panggil lagi, kemudian saya panggil fungsi create font dengan font yang sudah saya masukkan ke dalam satu folder bersama project ini, yaitu Popin Font, TTF, dan ukuran 500. Dan kemudian di sini adalah tipenya itu adalah font yang objek kita buat, dan text align-nya itu adalah center, jadi dia terposisikan di layar di kanvas itu adalah berada di tengah. Nah, sedangkan di void draw ini saya nyeting background-nya itu dengan warna 255 yang artinya nanti berwarna solid putih. Saya membuat perkondisian dimana ketika variabel untuk menekan grab ya, bergeser ke kiri, ini maksudnya ini akan bergeser sejauh 2. Jadi ini adalah kecepatan pergeserannya. Jadi kalau semakin besar nilai yang saya berikan itu, maka akan semakin cepat objeknya geser. Dan sebaliknya, jika semakin kecil nilai yang saya berikan, semakin lama gesernya. Jadi saya buat 2 ini karena agar lebih smooth. Begitu juga dengan pad, begitu juga dengan zoom in dan zoom out. Oke. Nah, setelah itu ini kita panggil string text-nya berisikan karakter yaitu BWA, dan kemudian saya membuat sebuah perulangan di sini. Nah, di sini ini fungsi perulangan di sini itu adalah untuk mengganti setiap karakter dengan warna yang sudah saya panggil sebelumnya di dalam array. Nah, jadi urutan masing-masing karakter itu nantinya akan menyesuaikan dengan warna seperti urutan pada. Nah, kemudian di sini juga fungsi juga untuk menggerakkan objek menggunakan keyboard saya. Jadi ketika kondisi keyboard dipencet, maka nilai true maka akan menggeser dari objek itu sendiri. Sedangkan jika saya lepas A-nya, maka dia akan berhenti. Dan begitu juga dengan kunci keyboard lainnya. Oke, daripada basa-basi mungkin kita tunjukin aja gimana. Nah, sabar ya. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya.
Ini saya menggunakan AWSD ya, AWSD, ini W, ini S, ini A, ini D, dan ini bergerak. Ini untuk grab liternya, dan ini untuk padnya atas bawah, dan ini untuk zoom in dan zoom out ya. Nih, dia mendekat, besar, membesar, 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 dan menjauh. Ya, jadi mungkin kurang spesial ya untuk 2D, karena memang 2D ini ya datar, dia nggak bisa tampilkan, namanya aja konsep 2 dimensi. Oleh karena itu mungkin ini seperti kita mengetik pada umumnya ya hasilnya. Nah, mungkin selanjutnya saya ingin menunjukkan kepada teman-teman proyek saya satunya, yaitu yang 3 dimensi. Lanjut dengan proyek saya yang kedua, yaitu membuat objek 3 dimensi ya, masih sama inisial dari nama saya, yaitu BWA. Dan di sini fitur baru yang saya tambahkan yaitu ada 3, itu pitch, jauh, dan roll. Nah, jadi seperti kita tahu, objek 3 dimensi itu mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, dan tentunya dapat dilihat dari segala arah. Oleh karena itu saya membuat variabel pitch ini bertujuan untuk agar objek itu dapat diputar searah dengan sumbu X atau garis horizontal. Sedangkan jauh ini dia berfungsi sebagai menggerakkan objek juga, namun secara sumbu Y atau garis vertikal. Dan untuk roll ini dia memutar objeknya, membuat objek itu agar berputar. Sedangkan grab masih sama yang seperti 2 dimensi tadi, add dan zoom ya. Dan ini juga tipe data boolean, dimana saya menggunakan kontrolnya itu keyboard sebagai penggerak objeknya. Tuh. Dan juga di sini juga saya membuat variabel tambahan untuk velocity. Jadi gunanya velocity ini dia membuat objek itu bergerak secara smooth atau lebih rapi lah, lebih tidak kaku gitu. Nah, kemudian saya mendeklarasikan dumping di sini dengan nilai 0,79, yang dimana dumping ini tuh fungsinya dia sebagai pengereman. Jadi ketika objek itu digeser, maka penekanan yang terjadi di keyboard itu ada variabel sebagai pengeremannya. Ini intinya kayak ngerem lah, jadi nggak kebablasan, sesuai dengan gerakan tangan kita ketika menekan keyboard sebagai pengereman, intinya seperti itu. Dan ini juga masih sama karena saya menggunakan 3 warna, dan di sini juga ada fungsi setup, fungsi draw, dan dimana setupnya juga saya menggunakan ukuran kanvas yang sama. Dan di sini bedanya yaitu text mode, dia memasuki mode shape, yang dimana artinya objek yang kita buat itu dalam bentuk vektor, bukan bitmap. Kalau bitmap pasti akan burik ketika di zoom. Dan di sini juga saya menambahkan smoothnya itu 100 agar terasa halus gitu. Di sini juga saya menambahkan backgroundnya solid warna putih dan lightning. Dan di sini juga saya sudah mengatur bahwa kecepatannya update velocity jika tombol ditekan, dimana jadi ketika ditekan maka tuh objek itu akan bergerak senilai 0,021, yang dimana ini juga akan dilakukan pengereman oleh si slot dumping itu. Dan ini juga seperti ini yang lainnya. Nah, lalu untuk ini itu adalah pewarnaan dari masing-masing karakter yang sudah saya buat sesuai dengan urutan dari arraynya. Dan untuk translate ini di sini tuh artinya dia itu mengatur jarak antara karakter ketiga objek ketika mereka bersebelahan gitu. Jadi ini jarak yang terbuat adalah 400 gitu. Dan di sini ini adalah fungsi untuk kita membuat 3D objeknya. Dan dimana di dalam 3D objek itu kita tahu objek itu dapat dilihat dari depan, dari samping, dari atas, dari bawah, dan dari belakang. Oleh karena itu saya mengatur depth-nya di sini 120 agar objek itu dapat terlihat ketebalannya, dimana di sisi extrude atau samping ya, di sini saya mengatur stepnya itu adalah 0,25. 0,25 itu maksudnya apa? Jadi fungsinya step ini tuh dia mengatur kerapatan antar teks. Ketika dilihat dari samping maka itu akan terlihat solid dan padat. Dan kemudian juga saya mengatur depth-nya itu agar menyesuaikan dengan nilai Z. Dan kemudian ini untuk sisi depan, dan ini untuk sisi belakang. Dan ini fungsi case spray ini untuk
mengontrol objek agar dapat bergerak dan memberhentikan objek ketika kontrol dilepas. Oke, langsung saja ya mungkin ya kita demonstrasi aja. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sini, ini objeknya itu adalah jaraknya yang antara karakter itu adalah 400, dan objek dapat berputar. Ini adalah pitch ya teman-teman, ini adalah pitch. Jadi objek itu dapat berputar searah dengan sumbu X ya, atau garis horizontal, atau mungkin kita full screen aja dulu, maaf. Oke. Nah, di sini objek itu dapat berputar ya. Agak ketengahin kali ya, kita agak ketengahin. Nah, jadi di sini objeknya itu karakternya bisa kita putar. Nah, kalau yang ini itu adalah yaw ya, yaw. Jadi objek dapat berputar searah sumbu Y. Nah, gitu. Terus kalau mutar depan gimana? Bisa banget loh. Jadi helikopter. Ini mungkin agak patah-patah gitu ya gerakannya, mungkin gara-gara saya mengatur dipnya itu terlalu tebal, jadi dia terjadi rendering dan mengakibatkan velocity-nya itu tidak nyampe atau tidak sesuai gitu ya, mungkin ada telanjang, namun tidak apa-apa, tidak masalah karena ini tergantung kembali ke selera lagi. Dan kemudian ya tentu saja objeknya dapat di zoom out. Ini untuk zoom out, ini untuk zoom in-nya dimana objek mendekat gitu kan. Dan kemudian ini untuk, nah dapat teman-teman lihat di sini cukup solid ya teman-teman di bagian ininya, di bagian permukaannya. Nah jadi bisa teman-teman lihat itu. Nah ini adalah extrude yang saya maksud tadi. Ini adalah extrude yang dimana antar teks itu ditumpuk sesuai dengan dip yang saya masukkan, yaitu 120. Jadi ini adalah 120 teks bertumpukan. Namun masih ada kekurangannya di sini. Nah, di sini ada celahnya gitu. Ketika kita melihatnya ke tengah gitu. Ada sedikit celah, namun tidak apa-apa. Namun yang saya inginkan adalah hasilnya itu tetap jelas dan dapat kita visualisasikan gitu maksud dan tujuan kita membuat objek ini. Dan ini juga ya seperti biasa, ini ada untuk wrap kiri kanan, dan ini untuk pad atas dan bawah. Oke, jadi kira-kira seperti itu demonstrasi project 3 dimensi dari saya. Oke, jadi tadi itu adalah penjelasan demonstrasi tentang objek inisial karakter 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan aplikasi processing. Semoga dapat membantu teman-teman untuk mempelajari processing ini. Teman-teman dapat melakukan explore lebih lanjut karena memang processing ini cocok untuk grafis dan visualisasi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.